Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zuhi Yusuf dengan NIM T2018-7111 dari kelas MTK 3. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari SPI, dari mata kuliah SPI, yakni tentang peradaban Islam di Filipina. Di sini peta negara Filipina bisa kita lihat. Selanjutnya yakni sejarah dan peradaban Islam di Filipina. Islam masuk ke kepulauan yang sekarang bernama Filipina tercatat sekitar abad ke-14. Mereka berintegrasi dengan penduduk asli dan berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang meliputi hampir seluruh Filipina sekarang. Tetapi di selatan mereka lebih kuat daripada utara, Luzon dan Visayas. Begitu Spanyol datang di bawah Charles I dan Ferdinand Magellan, yang kemudian dilanjutkan dengan pimpinan Philip II dan Legazpi, daerah utara berhasil dikuasai oleh Spanyol. Ini terjadi pada abad ke-16. Jadi nama Filipina diambil dari nama penjajah Spanyol. Tokoh Islam yang ada di Filipina yang terkenal yakni ada dua, yakni Profesor Dr. Haji Nur Miswari dan Abu Sayyaf. Nur Miswari atau Nuralaj Miswari merupakan pengasas pergerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Kelompok Abu Sayyaf, juga dikenal sebagai Al-Harokat Al-Islamiyah, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari teroris Muslim yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Islam di Filipina. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 melalui Malaysia dan Indonesia di bagian selatan, tengah, dan utara Filipina yang dibawa oleh Mubalik Brunei dan Johor Malaysia. Orang Islam di Filipina mendapat julukan Moro sampai sekarang, dan julukan itu dari orang-orang Katolik. Ketika suku-suku di Filipina masih hidup dalam kelompok kecil, orang Moro sudah sanggup membangun kerajaan. Langkah pertama dimulai dengan datangnya orang Islam di Mindanao pada awal abad ke-14. Di Pulau Sulu, penyebar Islam pertama bernama Masaika tahun 1365. Kedua Syarif Makdin tahun 1381. Ketiga Raja Bagindo, seorang bangsawan Minangkabau, datang bersama pengikutnya tahun 1390 dan beliau diangkat sebagai raja setempat. Syarif Abu Bakar datang pada tahun 1434 dan seorang Arab dari Palembang dan diangkat sebagai raja, dan mulailah Kesultanan Sulu, dan beliaulah yang pertama mendirikan pemerintahan Islam di sana. Di bawah pemerintah Syarif Abu Bakar, hampir seluruh Filipina dikuasai Islam. Syarif Muhammad bin Ali datang dari Johor tahun 1486 Masehi dan dinobatkan menjadi raja di Mindanao dengan gelar Sultan Maguindanao. Melalui jalur dagang Islam menyebar di utara. Pada tahun 1521, sebuah pemukiman Islam berdiri di Manila dan sebuah lagi di Tondo. Dari sini dapat dilihat bahwa telah terjadi asimilasi berbagai suku dan bangsa datang ke Filipina waktu itu, seperti adanya bangsa Arab datang, bangsa Melayu, sehingga dapat dipastikan bahwa terjadi pembauran budaya yang diikat dengan satu kepercayaan, yakni agama Islam. Selama berabad-abad, bangsa Spanyol berusaha menaklukkan negara Moro untuk menghilangkan eksistensi mereka dan menambah teoritoris penjajahan Spanyol di kepulauan Filipina. Namun sejarah membuktikan hal ini tidak pernah berhasil. Perjuangan bangsa Moro untuk mempertahankan dirinya dari penjajah sejak bangsa Spanyol hadir
Amerika Serikat dan Republik Filipina tidak pernah berhenti sebelum cita-cita yang diharapkan terwujud, merdeka atau otonomi penuh. Perjuangan bangsa Moro dapat dibagi sebagai berikut. Moro berjuang melawan penguasa Spanyol selama lebih dari 375 tahun, mencoba bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun. Moro melawan pemerintahan Filipina dari 1970 sampai sekarang. Minimal ada 3 alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina. Bangsa Moro sulit menerima undang-undang nasional karena jelas undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, sistem sekolah yang mengubah kurikulum yang sama tanpa perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintahan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.